Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, ya Allah Roh Kudus. Urapilah setiap kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 32, mulai ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Di dalam ayat 2 dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini mengungkapkan kepada kita rahasia kebahagiaan hidup. Jadi orang yang berbahagia itu bukan karena ia memiliki kekayaan yang berlimpah, bukan karena ia memiliki jabatan yang tinggi atau popularitas, ya. Bukan karena ia menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat. Bukan itu, saudaraku. Kebahagiaan hidup hanya karena kekayaan yang melimpah, karena popularitas, karena menjadi orang yang terhormat, orang yang terpandang, karena memiliki jabatan yang tinggi. Kita harus sadar, kebahagiaan seperti itu hanya sementara. Ya, saya ulang sekali lagi, kebahagiaan seperti itu hanya sementara. Saya harus katakan kebahagiaan seperti itu tidak bernilai tinggi, tidak bernilai kekal. Ya saudaraku, sebagai orang percaya kita harus mengerti akan hal ini. Kita harus benar-benar mengerti kebahagiaan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya adalah ketika kita tahu di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan. Di dalam Yesus kita dibebaskan dari segala pelanggaran, salah dan dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam hal ini, apa yang diungkapkan oleh Daud, ya, ia menyadari benar bahwa tidak ada orang yang lebih berbahagia daripada orang-orang yang diampuni dosanya. Saudara perhatikan itu. Tidak ada orang yang lebih berbahagia dari orang-orang yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan juga tidak menjadi orang yang berjiwa penipu. Saudaraku, Daud sadar benar akan hal ini ketika ia berbuat salah dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Ia tahu benar apa arti beban dan dosa. Ya, saudaraku, sebab Daud pernah mengalami masa-masa di mana dosanya terasa menekan, membuatnya begitu menderita secara fisik juga secara mental. Saudara perhatikan itu. Sebab di dalam ayat yang ketiga kalau kita mau membaca, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang pemazmur menggambarkan bagaimana ia merasakan kekuatannya mengering seperti musim kemarau selama ia menyimpan dosanya. Namun ketika ia mulai sadar, ia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, ia mengalami kelegaan yang sangat luar biasa. Saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama, seorang seperti Daud benar-benar menyadari, benar-benar merasakan akan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dosanya diampuni oleh Tuhan. Apalagi saat ini kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti benar bahwa oleh pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah segala pelanggaran salah dan dosa kita diampuni, sehingga kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan hidup penuh dengan kemuliaan Allah ketika waktu Tuhan akan tiba bagi kita secara pribadi, atau waktu Tuhan akan tiba untuk mengakhiri perjalanan kehidupan dunia ini. Maka setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Bapa di sorga, yang dosanya telah ditutupi dan segala kesalahannya tidak lagi diperhitungkan Tuhan, karena telah menerima kasih karunia Allah lewat pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jika kita benar-benar menyadari akan hal ini, kita akan menjadi orang yang paling berbahagia sekalipun saat ini kita hidup apa adanya. Saudara perhatikan itu. Sekalipun saat ini kita mungkin bukanlah orang yang terpandang, kita tidak memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan, kita tidak memiliki popularitas, kita tidak memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Semuanya itu bukan masalah. Karena yang paling utama adalah ketika kita tahu segala pelanggaran kita telah dihapus oleh Allah Bapa di sorga. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, di sini seharusnya kita mengerti, di sini seharusnya kita benar-benar menyadari betapa bernilainya, betapa berharganya hidup orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena orang yang berada di dalam Kristus memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, bahkan memiliki pengharapan untuk bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi setiap kita yang percaya kepada Allah. Persoalannya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan, yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berjuang untuk menjadi orang yang benar-benar benar di hadapan Allah. Artinya kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup, berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar tak bercacat, tak bercela, berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu, saudaraku. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi kalau kita tahu kita sudah menerima karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki komitmen hidup yang benar, yaitu berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Saudara dengar ini, orang yang masih hidup berbuat salah, hidup berbuat dosa, hal itu sama dengan ia tidak menghargai kasih karunia Allah. Hal itu juga sama dengan ia telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu, kalau kita masih hidup berbuat salah, berbuat dosa, kita tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia, baik di dunia ini sampai di kekekalan nanti. Sebab orang yang berbuat salah di kekekalan nanti dapat dipastikan tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita sadar kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang dosanya sudah ditutupi, yang kesalahannya tidak lagi diingat oleh Tuhan, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya pada akhirnya di kekekalan nanti kita bisa diterima di dalam rumah Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang paling berbahagia karena Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran salah dan dosa kami. Bahkan itu sudah dilakukan sebelum kami ada di dunia ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami ya Bapa dan menyadarkan kami. Dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.